Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kang Hayat menyapa kembali Bapak Ibu dosen. Video yang sudah saya share di channel YouTube yang kemarin berkaitan dengan penawaran program kompetensi dosen dan tendik non-Digri program tahun 2021. Pada video kali ini saya ingin membuatkan tutorial bagaimana cara mendaftar di masing-masing program tersebut. Karena Bapak Ibu harus login dulu, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan kepada pendaftaran penawaran program kompetensi dosen dan tendik. Tapi sebelumnya silakan simak yang satu ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Untuk melakukan pendaftaran atau untuk mendaftar pada program kompetensi dosen dan tendik non-Digri program tahun 2021, maka Bapak Ibu masuk dulu ke informasi berkaitan dengan penawaran program ini seperti sebelumnya saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link yang di bawah ini. Yang ini juga bisa, yang ini juga bisa. Ini satu link. Ini sudah disampaikan di sini. Bagi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi akademik yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftar melalui laman ini. Bapak Ibu juga bisa melalui ini diklik. Setelah ini diklik, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke laman kompetensi Direktorat Sumber Daya. Nah, setelah masuk di Direktorat Sumber Daya ini, maka Bapak Ibu silakan login dulu. Login sesuai dengan registrasi yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Di video sebelumnya ini sudah saya kasih tahu cara registrasi, kemudian dan cara unduh atau cara download pedoman-pedomannya. Bapak Ibu masuk ke sini, login. Setelah Bapak Ibu klik login, maka nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi alamat email yang kemarin Bapak Ibu daftarkan. Alamat email Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu juga menuliskan password dari registrasi yang kemarin Bapak Ibu daftarkan, password dan konfirmasi password. Saya coba masuk di data saya. Setelah Bapak Ibu memasukkan alamat email dan password, silakan Bapak Ibu login. Nah, setelah login Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke laman Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah daftar, maka database Bapak Ibu sudah masuk di laman kompetensi sumber daya kemdikbud.go.id. Ini data Bapak Ibu. Ini karena data saya, ini data diambilkan dari PD Dikti. Coba Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan ini ada dashboard, kemudian pelaksanaan, di dalamnya ada menu-menu, penawaran program, program terdaftar, data diri. Nah, di sini lengkap sekali Bapak Ibu. Misalnya contoh data diri, maka ini akan mengungkap semua data diri kita atau data diri kita dari PD Dikti sudah dijelaskan sama lamannya ini, bahwa data berikut merupakan data pribadi Anda. Data ini diambilkan dari PD Dikti. Jika misalnya ada yang tidak cocok, silakan Bapak Ibu melakukan sinkronisasi atau melakukan update di PD Dikti. Kemudian melakukan sinkronisasi secara otomatis, nanti akan masuk di data sini. Data kompetensi sumber daya Kemdikbud ini merupakan data lengkap yang ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pendaftaran pada penawaran program non-degree program yang sudah ditawarkan oleh Kemdikbud Ristek. Nanti di sini lengkap sekali Bapak Ibu, data diri kita, nama, NIDN, NIP, email,
perguruan tinggi, dan seterusnya, sesuai dengan data yang ada di PDDikti. Ini data diri kita, sehingga kita sudah punya punya rumah sendiri sebagai bagian dari data kita di kompetensi sumber daya Kemdikbud. Sehingga kalau kita misalnya mau daftar apapun, nanti bisa melalui laman atau link ini. Kemudian yang kedua, penawaran program terdaftar. Ini untuk melihat atau mengetahui apakah kita mau melakukan pendaftaran atau proses pendaftaran yang sudah kita lakukan. Saya tadi mencoba untuk mendaftar di magang dosen ke industri. Nah, ada datanya. Kalau misalnya kita mendaftarkan 4 program atau kita mendaftar di 4 program yang sudah disusun ini, maka secara otomatis ketika Bapak Ibu mengklik program terdaftar, maka 4 program ini akan ada di sini, akan masuk di data ini. Ini menunjukkan bahwa saya mendaftar di 4 program. Kalau misalnya Bapak Ibu daftar 5 program, maka di sini akan masuk 5 program sesuai dengan data pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, yang pertama ini adalah penawaran program. Bagaimana cara melakukan pendaftaran sehingga terdaftar di program terdaftar ini? Maka Bapak Ibu yang pertama adalah masuk ke penawaran program. Ini ada 8 program yang ditawarkan sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Dikti Kemdikbud Ristek. Ada Pertisas atau program kita sering, kemudian sertifikasi kompetensi teknis dosen akademik, magang dosen ke industri. Ini data sering, program data sering tahun 2021 sama world class profesor dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan proses pendaftaran, maka Bapak Ibu pastikan harus sudah mengunduh sesuai dengan video yang sudah sebelumnya saya sharekan atau saya sampaikan. Diperhatikan atau dibaca pedomannya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang belum terunduh atau terdownload, silakan Bapak Ibu bisa klik di sini, file panduan. Ini ada lengkap semua, file panduan lengkap semua. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetahui atau sudah memahami tentang persyaratannya, maka Bapak Ibu tinggal daftar sekarang. Ini daftar sekarang. Saya coba misalnya didaftar sekarang di magang dosen ke industri. Tentu saya harus memahami dulu tentang pedoman magang di industri itu seperti apa. Coba saya masuk, diklik daftar sekarang, nanti akan error. Karena saya sebelumnya sudah terdaftar, coba saya batalkan dulu. Ini bisa dibatalkan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu kok keliru misalnya, kok tidak sesuai dengan syaratnya, maka Bapak Ibu bisa membatalkan program yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Oke, nanti akan seperti ini, program berhasil menghapus pendaftaran. Bapak Ibu misalnya masuk ke sini, daftar sekarang. Oke, ini magang dosen. Nama skemanya program magang dosen ke industri. Pendaftaran program berhasil dilakukan. Silakan lengkapi formulir. Setelah Bapak Ibu klik daftar tadi, klik daftar sekarang, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke program terdaftar Bapak Ibu. Nah, di sini sangat lengkap sekali, baik data atau dokumen semua lengkap. Ini Bapak Ibu silakan bisa diperhatikan yang di bawah ini. Ini informasinya, nama programnya adalah magang dosen ke industri, nama programnya magang dosen, kemudian nama skemanya program magang dosen ke industri, waktu dibuka atau pendaftaran dibuka tanggal 10 Mei, waktu ditutup tanggal 30 Juni 2021, waktu terdaftar di mana Bapak Ibu mengklik daftar sekarang itu 16 Mei. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang di bawah ini. Ini ada beberapa informasi yang mungkin Bapak Ibu perlu dicek dulu. Yang pertama, dokumen persyaratan. Apa saja persyaratan yang berkaitan dengan magang dosen ke industri? Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini sudah lengkap semua. Bapak Ibu tidak usah dengan dokumen-dokumen yang hard, tapi dokumen file. Karena di sini sudah lengkap semua berkaitan dengan ketentuan dan
dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Bapak Ibu tinggal klik unggah kalau sudah ada dokumennya, misalnya surat izin dari perguruan tinggi, surat pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan program magang ke industri secara penuh, dan seterusnya. Ada 6 dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi untuk mengikuti program magang dosen ke industri. Ada surat keterangan kesehatan, surat persetujuan magang dari industri. Jadi kalau Bapak Ibu mau magang ke industri, maka tentu Bapak Ibu harus meminta persetujuan dari industrinya untuk melakukan program pemagangan. Sehingga ini dibutuhkan surat persetujuan magang dari industri. Kemudian yang kelima, profil singkat industri tujuan. Ini juga perlu untuk disampaikan atau diunggah. Profil singkat dari industri, misalnya industri tas atau industri apa saja. Ini silang profil singkatnya bisa diunggah. Kemudian yang keenam, proposal kegiatan magang ke industri. Di sini juga sudah ada panduannya bagaimana cara membuat proposal kegiatan magang ke industri. Sehingga ini sangat memungkinkan Bapak Ibu peluang yang sangat luar biasa untuk mengimplementasikan kampus Merdeka Belajar ini di luar tridharma perguruan tinggi kita. Di luar kampus bisa melakukan kegiatan pemagangan dosen terhadap industri. Kalau ini sudah, silakan Bapak Ibu dilengkapi dulu 6 ini, insya Allah mudah untuk bisa dipenuhi. Kemudian setelah ini lengkap, Bapak Ibu baru masuk ke data usulan. Data usulan ini ada data peserta, ada data industri tujuan. Bapak Ibu tinggal klik saja. Misalnya Bapak Ibu data peserta. Apa saja data peserta, maka Bapak Ibu bisa memasukkan nomor HP, alamat email, alamat rumah, ID SINTA, bidang keilmuan, alamat kantor. Bagaimana cara ngeditnya? Tinggal diedit saja. Edit data, kemudian Bapak Ibu tinggal isi lengkap. Setelah diisi lengkap, baru diklik selanjutnya. Kemudian di data usulan industri juga sama. Silakan Bapak Ibu tinggal diklik, kemudian dilengkapi, edit data, kemudian lengkapi nama perusahaannya, bidang perusahaannya, alamat perusahaan, dan seterusnya. Kalau sudah, silakan klik selanjutnya untuk disimpan. Kalau ini sudah, silakan Bapak Ibu masuk ke target luaran program. Apa saja target luaran program? Ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nanti untuk di program yang lain tentu berbeda, karena sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada di program masing-masing. Sama, klik saja luaran wajibnya apa, luaran tambahan apa. Nanti untuk detailnya masing-masing program akan saya buatkan videonya sendiri-sendiri sehingga bisa lebih fokus. Kemudian setelah ini lengkap semua, dokumen sudah lengkap, data usulan juga sudah diisi, target luaran juga sudah diisi, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan ajukan pendaftaran. Ajukan pendaftaran karena pembiayaannya semuanya dari Kemendikbud Ristek. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai dosen mengajukan pendaftaran dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan itu, kemudian kita mengajukan dengan misalnya data-data. Kalau di program magang dosen ke industri ini tentu ada data dosen dan data industrinya. Ini juga ada persetujuan, kemudian ada kesepakatan untuk melakukan proses pemagangan dosen ke industri. Kemudian setelah lengkap semua, maka Bapak Ibu mengajukan ke Kemdikbud Ristek melalui Dirjen Dikti di laman kompetensi sumber daya Kemdikbud ini. Setelah selesai, Bapak Ibu silakan ajukan pendaftaran. Saya tidak mengajukan pendaftaran karena belum, ini tidak saya klik karena belum melengkapi ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melengkapi data dokumen, kemudian data usulan, target luaran, maka Bapak Ibu tinggal klik ajukan pendaftaran. Setelah diajukan pendaftaran, maka nanti Bapak Ibu secara otomatis terdaftar di program terdaftar di sini. Terdaftar di sini. Masuk di sini Bapak Ibu. Program terdaftar. Kalau ini sudah diajukan, ini hilang, maka ini sudah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, termasuk di program-program yang lain juga sama. Di postdoktoral tahun 2021 misalnya, Bapak Ibu tinggal klik saja
file panduan kalau masih belum punya file panduannya atau pedomannya, Bapak Ibu masuk saja di daftar sekarang. Ini sama daftar sekarang, magang dosen ini tadi belum saya masukkan, ini yang pertama belum saya batalkan, belum saya juga ajukan sehingga masih terdaftar di sini. Ini Bapak Ibu untuk postdoktoral. Apa saja isinya ini? Dokumen persyaratan, data usulan, target luaran, ajukan. Kalau Bapak Ibu sudah. Ini sama untuk postdoktoral tahun 2021. Sayang untuk program postdoktoral ini diperuntukkan maksimal lulus tahun 2016, sehingga saya masih belum bisa mengikuti program ini. Maksimal tahun 2016 lulus doktor bisa mengikuti program postdoktoral tahun 2020. Sama Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terus produktif, terus inovatif, terus inspiratif dengan berpartisipasi terhadap program-program pemerintah berkaitan dengan kompetensi kita sebagai dosen dan tendik, sehingga kita akan semakin berkualitas, semakin memiliki daya saing yang tinggi. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.